Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita. Sudah sampai di poin 2.4, yaitu bentuk khusus trigonometri analitika. Ini kalian menuju bab-bab atau subbab terakhir ya, di bab 2. Kita percepat, gak apa-apa kita percepat. Nanti di bulan terakhir, bulan November, saya tinggal review saja ya, karena kalian nanti materi untuk sampai ke UAS ini 2 bab ya. Nanti cuman saya gak apa-apa ya untuk kalau mau lanjut ke bab 3, walaupun di bab 3 itu dipakainya nanti pas semester 2. Jadi saya jaga-jaga semester 2 itu banyak liburnya kalian, makanya saya percepat. Bentuk khusus trigonometri analitika ini berlaku ketika penjumlahan atau pengurangan A sin X ditambah atau dikurang, kurang lebih, makanya di sini ya, bisa ditambah bisa dikurang. B cos X ya, A sin X kurang lebih B cos X, dan A cos X kurang lebih B sin X. Jika A nya lebih dari 0, B nya lebih dari 0, maka A sin X kurang lebih B cos X sama dengan R sin X kurang lebih alfa. Kalau kosinus ditambah sinus itu tinggal dibalik ya. R-nya apa sih? Kalau kita lihat R-nya di sini mirip jari-jari ya. Kalau kalian belajar persamaan lingkaran itu akan nemu seperti ini. R-nya itu jari-jari. Jari-jarinya itu A kuadrat tambah B kuadrat, nilainya nanti berapa? Mirip Pitagoras ya, karena ini sepertinya segitiga yang menyinggung lingkaran. Dan alfa adalah tangannya itu di inverse tangan B per A, serta ingat jangkauannya dari 0 sampai pi per 2 kalau tangannya. Nyatakan 3 sin A tambah 4 cos A ke bentuk R sin A tambah alfa kita untuk ini udah sampai belum ya? Takutnya saya salah materi. Ini 24. Oh iya benar. Ini dulu ya. Nanti minimum maksimum serta ini. Benar. Nyatakan 3 sin A tambah 4 cos A ke bentuk R sin A plus alfa. Kita cari R-nya dulu, bisa ya. Lihat ada angka 3 dan 4. Berarti untuk mencari R, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kar 25 ya. Alfa, ingat, kalau misalkan ini A, ini B, lihat ini A, ini B, berarti alfa sama dengan tan inverse 4 per 3 ya. Jelek amat sih. Alfa sama dengan tan inverse 4 per 3. Kalau di kalkulator kalian ARC tan 4 per 3 langsung aja. 4 per 3 nya pakai simbol yang kotak begini ya. Simbol kalau di kalkulator science 4 per 3 nya kalian pakai simbol kayak gini. Nanti dicarinya ya. Langsung hitungnya, jadi langsung dapat dia sudutnya, karena ini tadi diperintahkannya dalam sudut maka nah alfanya kita bisa tentukan sudutnya 53,13 derajat. Komanya kejauhan kayak musuhan. 53,13 derajat.
OC. Gampang ya? R tinggal koefisien ditambah, dapat 25, dapat ini. Cuman kita sekarang ubah ke sini ya. Perintahnya kan R sin A tambah alfa. R-nya kan 5 sin, musuhan lagi nih, 5 sin A tambah 53,13 derajat gitu. R cos, kalau kosinus gimana? Apakah ada yang beda dari kosinus sementara di sini dia sama-sama tan? Tadi rumusnya kalau kosinus, bentar. Jangan sampai ketukar kalian. Ini saya hapus dulu ya, terutama di sini karena kita mau nyari. Nah, kalau kosinus, karena tan itu, perhatikan juga sih sebenarnya kalian harus di sini tan inverse B per A. Catatan juga nih, B per A ya. Berarti kalau kosinus dia tinggal dibalik saja ya. Berarti tan inverse-nya 4. Kalau di tadi kita mencari tan inverse-nya 4/3, berarti ini tan inverse-nya 3/4. Karena ketika kosinus dia A-nya kan beda kan. Walaupun soalnya sama, kalian lihat 3 sin A tambah 4 cos A ya. Berarti kalau misalkan untuk sinus dia, sebentar saya mau bahas ini. Nah, saya punya 3 sin A. Supaya kalian connect nanti kosinus tambah tambah 4 cos A. Ketika soalnya R cos R sin dulu, R sin bla 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 gitu, nanti si tan inverse-nya tetap B per A. Sebenarnya dua-duanya tuh B per A ya. Cuman untuk sin dia jadi 4/3 ya. Kalau untuk cos dia jadi 3/4. Cuman tetap B per A. Kenapa? Karena yang dicari itu cos sin dulu gitu urutannya ya. Kalau bahasa kasar, bahasa ininya, kenapa? Karena yang dicari sin dulu. Jadi nanti nilainya beda. Ininya tetap B per A, cuman asumsi cuman karena yang ditanya sin, maka si A-nya ini punyanya si ini, A-nya ini di sini, B-nya di sini ya. Nah, karena yang tanya cos, yang jadi B si 3, yang jadi A si 4 gitu. Paham ya? Ya Allah. Berarti ini alfanya itu nilainya tan inverse 3/4. Kalau kita cari 36,87.
Berarti R cos A min alpha itu R-nya nilainya sama ya, karena kita ini ngitung ini sama aja sih sebenarnya. Cos alpha A dikurang 36,87. Seperti itu. Paham ya? Terutama ini kalian harus kuasai ini. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan menggunakan ini ya. Jadi ini sudah ditentukan R sama dengan sama aja sebenarnya, R-nya A kuadrat tambah B kuadrat, alfanya tan inverse B per A. Nah, contoh, ubah 3 sin theta min 5 cos theta ke bentuk R cos theta dikurang alpha dengan theta radian dan alpha konstanta. Sama aja, R sama dengan 3 kuadrat plus min 5 kuadrat akar 34. Diakarin aja gak apa-apa, karena kan kita mau nyarinya bilangan, dia mau nyari konstanta nantinya ya. Maka 3 sin theta min 5 cos theta, sini tannya, berarti tannya alpha sama dengan tan inverse 3 per min 5. Awas di sini 5-nya minus ya. Kenapa 3 per min 5? Ya. Kenapa 3 per min 5? Perhatikan bentuknya. R cos theta min alpha, berarti yang bertindak sebagai B ini yang bertindak sebagai A ini ya. Jangan sampai salah. Karena dimintanya, enggak diminta juga sih. Saya pengen 3 per di kalkulator itu. Sebentar. Minus ya nilainya ya. Min 3 min 30,96. Sorry ya, ini mepet banget. Jadi 3 sin A theta min 5 cos theta sama dengan konstantanya ini 5,83. Yang diminta itu cos, theta-nya tetap theta, sudutnya jadi plus. Nah ini lagi nih. Sebentar. Soalnya ini sudah ditentukan aturannya nih. R cos theta min alpha. Jadi kita harus mengikuti rumus yang tersedia. Kalau di situ theta min alpha, berarti hasilnya tetap min, karena ini min dikali min ini plus ya. Kita nggak bisa naruh gitu aja di sini. Maka kita harus ngubah
secara tidak langsung kita harus mengubah si 30,96 ini ya, supaya coba kita kalikan dengan pi ya. 180 dikalikan 3/5 itu berapa ya? Si 3/5 nya pi itu berapa ya? Saya hitung dulu. Tan tan inverse kita pakainya bisanya dalam pi ini, gak bisa dalam ini ya. Nih kan ini minus, sementara di sini kalau ketemu nanti jadi plus. Kita harus mencari nilai yang lebih positif lagi. Nah kita pakai pi ya, gini ya, saya punya 3/-5. Untuk mencapai 1, kalau 3/-5 itu untuk mencapai 1 kan harus 5/5 kan, harus 5/5 ya untuk mencapai 1. Nah kita pakai pi aja. Berarti di sini dia minus tan inverse, tinggal kurangnya berapa nanti kalau pakai pi kan 180. Kalau misalkan ini tan 3/-5 pi untuk mencapai 1 kan berarti harus 5/5 kan, atau min 5/-5. 3/5 nya ini berapanya pi sih gitu. Jadi kalian jangan ngitung sudut ya. Kalau udah jadi sudut juga sebenarnya bisa. Min 30,96 kita jadikan pi itu berapa? Ya, jadi di sini sudutnya nanti kalau 0,83, sama kayak kamu nyari cos. Diajarin nggak waktu kelas 10? Cos 3/5 ya, cos 3/5. Oh ini di sini nggak bisa. Sin 3/5, sin 5/3, kayak gitu diajarin nggak? Ya ini dari mana? Emang dari segitiga ininya ya, segitiga trigonometrinya. Kalau di sini 3, di sini min 5, nanti kan sudutnya di sini ada sudut alfa. Nanti alfanya kan ke arah sini. Ya di sini disebut R-nya. Ya, 0, tan inverse 3/-5 di dalam pi itu sama dengan 0,83 pi. Nah, jadinya kan ini tidak negatif, tidak positif ya ketika dibawa. Tinggal kita masukkan saja ke sini 0,83 pi. Bentar. Ya. Jadi 3 sin theta min 5 cos theta itu 5,83 cos
theta dikurang 0,83 pi. Nah, gimana kalau pertanyaannya sinus? Kita sudah setengah jalan gini, kita mau yang ditanya sinus. Kan kalau di kelas 10 cos theta min, misalkan saya langsung aja bawainnya ya, min 0,83 di sini dalam pi, kan berarti kan kalau mau diubah ke sinus kan harus cos theta dikurang setengah pi ya, 0,5 pi cos 0,83 dikurang 0,33. Kalau misalkan ditanyanya sin, di sini 0,33 gitu. Tinggal dikurang aja, sudut sebelumnya dikurang 0,5. 0,5 dari mana? Karena sin 1/2 disebutnya. Sin 1/2 pi kan 190. Sin 90 kan 1. Ini sama aja dikurang 1 gitu. Cuman kalau di radian dia dijadiin 0,5 karena yang pembuat sinus 1 itu adalah ketika nilainya setengah pi gitu. Ini ya yang ditanyain cos. Kalau yang tanyain sin tinggal diganti aja ininya gitu. Oke, ini nanti pertemuan kali ini cukup sampai di sini, tidak ada tugas, kalian pahami aja. Ini sama caranya, cuman kalian kalau mau dalam bentuk derajat boleh, kalau mau dalam bentuk radian juga boleh. Cuman tadi karena kendalanya dia jadi positif, kalau misalkan kita pakai derajat, kita pakai persamaan radian saja. Kalian bisa cari sendiri ya untuk persamaan nilai radian itu berapa, nilai radian, tabel radian dan tabel derajat. Misalkan di situ kalian udah langsung dikasih tahu nilai-nilainya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.